Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke teman-teman, saya akan mereview lagi film Upin dan Ipin ya. Dan episode kali ini menceritakan kain merah Ipin yang hilang. Cerita ini diawali dari Upin dan Ipin yang sedang asik bermain bersama teman-temannya. Dan sekarang Upin dan Ipin sudah pulang ke rumah dan Kak Ros meminta mereka untuk segera mandi karena mereka kotor sekali. Dan sekarang Upin dan Ipin sudah ada di kamar. Dan di sini Ipin menggantung kain merah yang biasa ia kenakan. Dan ia menggantung kain merahnya di depan lemari. Setelah itu Upin dan Ipin lanjut bermain hingga mereka ketiduran. Tibalah pagi hari dan Kak Ros membangunkan Upin dan Ipin. Upin dan Ipin mau pergi keluar, tetapi Ipin lupa memakai kain merahnya. Lalu Ipin pun pergi ke kamar untuk mencari kain merahnya. Ipin tidak menemukan kain merahnya. Lalu Ipin pun mencari Kak Ros. Ternyata Kak Ros sedang menjemur pakaian dan di situ juga ada kain merah Ipin. Tiba-tiba cuaca menjadi mendung dan hujan pun turun. Kak Ros meminta tolong kepada Upin dan Ipin untuk membantunya mengambil pakaian. Ternyata kain merah Ipin tertinggal di jemuran. Lalu Kak Ros bergegas untuk mengambil kain merah Ipin. Tetapi kain merah itu terbang tertiup angin. Ipin hendak mengejar kain itu, tetapi Kak Ros melarang karena cuaca sedang hujan. Lalu Ipin mengadu kepada Opah kalau kain merahnya terbang terbawa angin. Dan sekarang tibalah waktunya untuk makan. Tetapi Ipin terlihat tidak semangat karena kain merahnya hilang. Dan Ipin pun menyalahkan Kak Ros karena kain merahnya hilang. Dan sekarang hujan sudah reda. Opah bertanya di mana Ipin. Kak Ros berkata kalau Ipin ada di kamar. Dia sedih sampai tertidur. Dan Kak Ros pun tak mengerti kenapa Ipin sangat menyayangi kain merah itu. Lalu Opah berkata, kain itu dibuat oleh ibu kalian. Tentu saja ia sangat sayang. Lalu Upin berkata, kenapa ibu tak buatkan Upin kain itu? Opah berkata, dulu Upin punya. Ibu kalian mengikatkan kain itu ke leher jika ingin menyuapi kalian agar baju kalian tidak kotor. Waktu itu kalian masih kecil, jadi kalau makan berantakan. Dan air liur kalian juga terus mengalir hingga baju kalian basah. Upin tak suka pakai kain itu. Tiap kali dipakaikan selalu ditarik. Karena selalu dilepas, akhirnya kain itu hilang entah kemana. Tapi Ipin tak seperti itu. Selesai makan pun, dia tak mau melepaskan. Ia putar kain itu ke belakang dan pakai kemanapun dia pergi. Tidak boleh sampai hilang. Kalau kain itu hilang, ia akan cari sampai ketemu. Lalu dia pakai kain itu lagi.
Dan sekarang Ipin mau pergi keluar untuk mencari kain merahnya. Tetapi Opa berkata sebaiknya besok saja. Lalu Ipin duduk di tangga. Ipin melihat ke arah depan, dan di depan itu ada tanaman. Dan sepertinya Ipin melihat kain merahnya. Ia pun mendatanginya. Ternyata itu bukan kain merahnya, tetapi plastik merah. Upin lalu mengajak Ipin untuk sama-sama mencari kain merahnya. Lalu di sini ada Mail, Ehsan, dan juga Fizi. Mereka bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Upin dan Ipin. Upin berkata kalau mereka sedang mencari kain merah Ipin yang terbang terbawa angin. Lalu teman-teman pun membantu Upin dan Ipin untuk mencari kain merah Ipin. Lalu di sini Kak Ros hendak pergi keluar untuk mencari pengganti kain merah Ipin. Sementara itu, Opah pergi ke sebuah ruangan dan menemukan sebuah kotak. Dan sekarang Kak Ros sudah berada di rumah Abang Saleh. Kak Ros pun menceritakan tentang Ipin dan juga kain merahnya yang hilang. Lalu di sini Kak Ros bertemu dengan Upin dan Ipin. Kak Ros lalu memberikan kain merah untuk Ipin. Tetapi Ipin tidak mau karena kain itu tidak sama dengan kain yang Ipin punya. Lalu di sini ada Ato pun bertanya kepada mereka, apakah kalian sedang mencari kain merah Ipin? Dan ternyata kain merah itu ada pada Rembo. Dan setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Dan Ipin pun mengadu kepada Opah kalau kain merahnya itu telah dirusak oleh Rembo. Lalu Opah memberikan kain merah untuk Ipin. Dan sebenarnya ini adalah kain Upin. Dan Upin pun memberikan kain itu kepada Ipin. Dan ceritanya pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti cerita ini. Dan kita akan bertemu kembali di cerita berikutnya.